Bab 718 Raja Gu. Nenek Gu menghela nafas ringan dan berkata, "Kamu salah, aku tidak kejam, aku hanya tidak punya pilihan selain melakukannya." "Siapa yang membuatmu melakukan ini?" Jack Ma secara alami mendengar nada suara Nenek Gu dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Hehe, menurutmu aku akan memberitahumu," kata Nenek Gu. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Jika bukan karena Filin Su di tangannya, dia pasti akan segera menembak dan membunuh wanita tua yang kejam ini. "Wah, kamu seharusnya tidak fokus pada Roslong sekarang, tetapi pada kekasihmu." Nenek Gu menunjuk ke Filin Su dan berkata. Jack Ma melirik Filin Su, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi?" "Ini sangat sederhana," kata Nenek Gu. "Kamu bilang, berdiri di tempat dan jangan melawan, biarkan Raja Guku masuk ke tubuhmu dan menggigitmu sebentar, lalu aku akan melepaskan kekasihmu," kata Nenek Gu. Desir. Ketika Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Wanita Gu ini, dia sebenarnya ingin membiarkan Raja Gu menggali ke dalam tubuhnya dan menggigit dirinya sendiri sebentar. Anda tahu, yang disebut Raja Gu adalah memasukkan beberapa serangga beracun ke dalam wadah dan membiarkan mereka saling menggigit. Dan serangga beracun terakhir yang masih hidup adalah Raja Gu. Raja Gu ini tidak hanya sangat beracun, tetapi juga menjadi lebih beracun karena juga terinfeksi racun serangga beracun lainnya saat menggigit serangga beracun lainnya. Sekarang, wanita tua ini benar-benar membiarkan Raja Gu menggali ke dalam tubuhnya dan menggigit dirinya sendiri sebentar. Seberapa kejam ini? Belum lagi Raja Gu, itu hanya serangga beracun biasa yang menggali ke dalam tubuh manusia dan menggigit beberapa kali, dan orang itu tidak akan bisa hidup. Meskipun Jack Ma sangat terampil, dia masih daging dan darah. Begitu Filin Su mendengar bahwa wanita tua itu membunuh Jack Ma dengan cara yang begitu kejam, dia segera berteriak, "Jack Ma, tinggalkan aku sendiri, ayo pergi." Jack Ma menatap Filin Su dalam-dalam, dan matanya menunjukkan tekad yang tak terbatas. Tidak mungkin baginya untuk pergi. Dia datang untuk menyelamatkan Filin Su. Jika dia pergi seperti ini, apa gunanya dia datang? Selain itu, Filin Su terlibat olehnya, tentu saja dia ingin menyelamatkannya. Bahkan jika itu untuk mati. Nenek Gu menatap Jack Ma dengan matanya yang keruh, senyum suram muncul di sudut mulutnya yang keriput, dan berkata, "Wah, Ye, dikabarkan bahwa kamu menghargai cinta dan kebenaran, dan sekarang kekasihmu ada di tanganku. Apa yang harus kamu lakukan?" Jack Ma menatap Nenek Gu dan berkata, "Jika aku melakukan apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membiarkannya pergi?" "Tentu saja." Nenek Gu mengangguk dan berkata, "Wanita tuaku, meskipun terkenal jahat, masih bisa dipercaya." Jack Ma menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan beberapa kata, "Oke, aku janji." Ketika Nenek Gu mendengar Jack Ma setuju, wajahnya yang masih bercanda berubah sedikit berubah warna. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma benar-benar setuju. Untuk wanita itu. "Jack Ma, apakah kamu sudah mengambil keputusan?" "Raja Guku, begitu dia memasuki tubuhmu, kamu pasti akan mati," kata Nenek Gu. Wajah Jack Ma kembali tenang, dan dia berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, datang saja, aku tidak akan pernah menolak, tapi aku harap kamu bisa memenuhi janjimu." Nenek Gu ngeri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada pria yang penuh kasih dan saleh di dunia ini. Untuk menyelamatkan nyawa wanitanya sendiri, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri. "Bagus sekali, anak laki-laki Ma, tiba-tiba aku sedikit mengagumimu. Jangan khawatir, tunggu Gu Qingku menggigitmu sebentar, dan aku pasti akan melepaskanmu, kekasihku," kata Nenek Gu tegas. "Oke." Jack Ma mengangguk berat. "Tidak. Jack Ma, jangan lakukan ini, aku tidak membutuhkanmu untuk melakukannya, dan itu tidak layak." Filin Su berteriak pada Jack Ma dengan marah. Jack Ma melirik Filin Su dan tidak mengatakan apa-apa. Filin Su mencoba berdiri berjuang untuk menghentikan Jack Ma, tetapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak keras, "Tidak. Jangan." Jack Ma tidak mendengarkan sama sekali. Nenek Gu memandang Jack Ma dan berkata, "Wah, aku akan mulai."
Jack Ma mengangguk. Ketika Nenek Gu mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengulurkan tangannya yang kurus, dan membuka pot tanah di depannya. Begitu dia membuka panci tempayan, bau busuk segera tercium. Bau busuk itu menjijikkan. Jika konsentrasinya tidak kuat, jika Anda menciumnya, Anda akan muntah dan syok. Filin Su mencium baunya dan batuk dengan keras. Dan Jack Ma berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tidak bergerak. Kemudian, kelabang yang sehitam tinta dan hanya sepanjang jari telunjuk orang dewasa keluar dari tempayan. Kelabang hitam pekat itu adalah Raja Gu. Berpikir bahwa untuk melatih Raja Gu ini, Nenek Gu membiarkannya menggigit dan membunuh ratusan serangga Gu dari segala bentuk dan ukuran. Mungkinkah kelabang hitam ini sangat beracun? Mari kita katakan seperti itu. Kelabang hitam ini, selama menggigit gajah, gajah tidak bisa bertahan sebentar, lalu jatuh dan mati. Belum lagi orang. Ketika Filin Su melihat kelabang hitam pekat, merinding segera muncul di sekujur tubuhnya. Apakah itu Raja Gu? Benda itu, untuk masuk ke tubuh Jack Ma. Masih ingin menggigit Jack Ma. Memikirkan hal ini, Filin Su hanya merasa menyeramkan dan ingin pingsan. Jack Ma secara alami juga melihat kelabang hitam. Ketika dia melihat kelabang hitam, wajahnya juga menunjukkan warna yang bermartabat. Meskipun Jack Ma bukan ahli Gu, dia juga tahu bahwa ini adalah Raja Gu yang super. Jika memasuki tubuh manusia, orang itu pasti akan mati, bahkan jika itu adalah Daluo immortal, juga sulit untuk diselamatkan. Nenek Gu membuat gerakan aneh dengan satu tangan, dan mulutnya mengeluarkan suara aneh seperti kicau burung. Dia jelas memanipulasi Jack Ma dari dinasti Gu. Kelabang hitam dengan cepat merangkak di tanah, dan dalam 10 detik, ia naik di depan Jack Ma. Nenek Gu berbicara dengan tiba-tiba, Jack Ma, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerah untuk menyelamatkan wanitamu, kamu bisa berbalik dan pergi. Jack Ma berkata, jangan bicara omong kosong, datang saja. Tidak. Filin Su berteriak keras, Jack Ma, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku berhutang nyawa padamu, jadi biarkan dia membunuhku. Cepat. Jack Ma mengabaikan Filin Su. Dia menatap Nenek Gu dan hanya mengatakan satu kata, ayo. Nenek Gu menghela nafas pelan dan memanipulasi kelabang hitam. Kelabang hitam segera memanjat di sepanjang kaki dan kaki Jack Ma. Kemudian, kelabang hitam naik ke tubuh Jack Ma, dan kemudian naik ke wajahnya. Tidak. Melihat pemandangan ini, Filin Su merasa ngeri dan menangis histeris. Kelabang hitam naik ke wajah Jack Ma, ekspresi Jack Ma masih tenang dan tanpa rasa takut. Melihat Jack Ma begitu tenang, Nenek Gu merasakan perasaan khusus di hatinya. Pemuda ini benar-benar baik. Kalau saja dia bisa menjadi suami cucuku. Bab 719 Apakah Jack Ma mati? Setelah Nenek Gu memiliki ide aneh ini, dia segera membuang ide absurdnya. Anak ini akan mati dengan tangannya sendiri, apa yang kamu pikirkan? Jack Ma, buka mulutmu. Nenek Gu memanggil. Jack Ma membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Kelabang hitam tampaknya telah menemukan jalan masuk, dan segera masuk ke mulut Jack Ma. Tidak. Melihat adegan ini, Filin Su ngeri dan menangis histeris. Kelabang hitam, begitu masuk ke mulut Jack Ma, langsung turun ke tenggorokannya dan masuk ke tubuh Jack Ma. Ini sudah berakhir. Filin Su berteriak dalam hatinya. Ketika Nenek Gu melihat Gu King-nya, dia masuk ke perut Jack Ma, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Meskipun dia berhasil, dia benar-benar tidak ingin melihat pemuda ini mati. Tepatnya, dia sudah mengagumi pemuda ini. Namun, tidak ada cara. Harus melakukannya sendiri. Menurut persetujuan Jack Ma dan Nenek Gu, bahwa Raja Gu masuk ke tubuh Jack Ma, dan dia akan membiarkannya menggigit Jack Ma selama 1 menit. Selama 1 menit tercapai, dia akan melepaskan Sufu. Tiba-tiba, 10 detik berlalu. Kulit awalnya kemerahan Jack Ma berubah, secara bertahap berubah dari kemerahan menjadi hitam legam. Selain itu, wajah Jack Ma menunjukkan ekspresi menyakitkan. Jelas, Raja Gu itu ada di tubuh Jack Ma, menggigit tubuhnya. Ketika 30 detik berlalu, seluruh tubuh Jack Ma menjadi hitam dan ungu. Jack Ma diracun.
Apalagi racunnya masih racun raja. Tidak tidak. Filin Su berteriak keras. Nenek Gu menatap Jack Ma di depannya, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Engah. Pada detik ke-50, Jack Ma meludahkan seteguk darah hitam. Tapi dia tidak jatuh ke tanah. Hanya saja tubuhnya gemetar. Dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, berusaha untuk tidak jatuh ke tanah. 1 menit telah tiba. Kulit di sekitar tubuh Jack Ma sudah menjadi hitam, dan tubuhnya bergetar hebat. Nenek Gu sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Jack Ma bisa bertahan sebentar. Namun, dia tahu bahwa Jack Ma tidak berdaya. Tidak ada yang bisa menolak racun Raja Gu. Jack Ma menatap Nenek Gu dan bertanya perlahan, kata demi kata, bagaimana? Bisakah? Lepaskan dia. Nenek Gu mengangguk berat, ya. Kamu anak laki-laki, kamu mengejutkanku, kamu dapat mendukung begitu lama. Biarkan dia pergi. Jack Ma menunjuk ke arah Filin Su. Dia bebas sekarang, kata Nenek Gu. Ketika Jack Ma mendengar kalimat ini, rasanya seperti gunung besar runtuh dan jatuh langsung ke tanah, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ketika Nenek Gu melihat Jack Ma yang jatuh ke tanah, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, menghela nafas, dan suara aneh keluar dari mulutnya, kelabang hitam merangkak keluar dari mulutnya, dan kemudian masuk ke pot tempayan. Dia mengambil pot tempayan, menatap Jack Ma dalam-dalam, yang sudah mati, dan pergi dengan tubuh membungkuk. Kamu Feng Yun. Filin Su bisa bergerak, dia dengan cepat bergegas di depan Jack Ma, mengguncang tubuhnya, dan berteriak, Jack Ma, bangun. Bangun. Ketika Filin Su pergi untuk menguji napas Jack Ma, dia menemukan bahwa napas Jack Ma hampir habis. Apakah ini berarti Jack Ma sudah mati? Tidak. Jack Ma, kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa mati. Filin Su menangis. Sama seperti Filin Su berteriak histeris, teriakan centil datang, apa yang terjadi padanya. Filin Su mendengar minuman manis, mengikuti suaranya, dan melihat Roslong dengan pakaian kasual bergegas dengan beberapa pria berpakaian hitam. Roslong memanggil Jack Ma mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Roslong mendengar dari nada suara Jack Ma bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Jack Ma. Jadi, dia segera mengunci lokasi ponsel Jack Ma dan membawa orang ke sini. Begitu dia sampai di sini, dia melihat Jack Ma terbaring di tanah, Filin Su berbaring di atasnya dan berteriak. Ini membuat jantungnya berdetak kencang, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Jack Ma. Nona Long, cepat dan selamatkan Jack Ma, dia digigit oleh Raja Gu. Begitu Filin Su melihat Roslong, dia menangis. Apa? Raja Gu. Roslong telah dipukul oleh Gu 2 kali, jadi dia secara alami tahu apa itu Raja Gu. Dia melirik penampilan Jack Ma, dan segera bertanya pada Filin Su, ada apa? Nona Long, saya membunuh Jack Ma. Saya diculik oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu menggunakan saya untuk mengancam Jack Ma. Untuk menyelamatkan saya, Jack Ma membiarkan kelabang hitam masuk ke tubuhnya, dan Jack Ma hanya. Itulah yang terjadi. Aku membunuhnya. Filin Su menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena kesakitan. Terjebak. Roslong menendang Filin Su dan menendang Filin Su keluar. Dia memelototi Filin Su dan berkata dengan kejam, wanita, jika Jack Ma mengalami kecelakaan, aku akan membiarkanmu mati. Filin Su jatuh ke tanah, hanya menangis. Roslong juga berbaring di samping Jack Ma dan menangis beberapa kali dengan air mata di matanya, tapi Jack Ma tidak bernafas. Dia segera memerintahkan orang-orang berpakaian hitam dan berkata, kalian, cepat bawa Tuan Ma keluar dari sini. Ya. Beberapa pria berpakaian hitam tidak berani mengabaikan, dan segera membawa Jack Ma dan berjalan keluar dari hutan bambu ungu. Filin Su bangkit dan buru-buru mengikuti. Roslong menatapnya dengan tajam, kamu berani mengikutiku, aku akan membunuhmu. Filin Su sedikit takut pada Roslong, jadi dia segera berhenti dan menatapnya tanpa daya. Roslong memerintahkan Jack Ma untuk segera meninggalkan tempat itu. Begitu mereka meninggalkan hutan Zizu, mereka melihat 7 atau 8 petugas polisi didakwa dengan pistol. Begitu mereka bergegas, mereka mengarahkan senjata mereka ke Roslong dan yang lainnya dan berteriak, kalian, berhenti.
Wajah cantik Roslong tenggelam, dan dia berteriak, kalian semua menyingkir. Aku keluarga Nona Long. Beberapa petugas polisi tidak tahu apa itu Nona Roslong tertua, atau, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan percaya bahwa gadis nakal dan cantik di depannya ini adalah Nona Roslong tertua. Salah satu perwira polisi terkemuka, yang tampak seperti seorang kapten, berteriak, kami menerima laporan bahwa seorang tersangka buronan melarikan diri ke hutan Zisu. Kami menduga bahwa orang yang Anda bawa adalah orangnya. Bawa dia turun. Roslong benar-benar marah. Jack Ma tidak tahu apakah dia hidup atau mati sekarang, tetapi petugas polisi ini masih ingin menangkap Jack Ma, dan ledakan kemarahan segera muncul di hatinya. Beberapa polisi bergegas maju dan mencoba menahan Jack Ma, yang tidak tahu hidup atau matinya. Di hadapan Jack Ma, Roslong memelototi polisi seperti induk ayam tua yang melindungi betisnya dan berkata, apakah kamu tuli? Saya nona tertua dari keluarga panjang. Percaya atau tidak, saya akan memanggil paman keempat saya sekarang. Semua dari kalian telah diberhentikan. Paman keempat Roslong adalah anggota senior sistem kepolisian nasional. Aku tidak peduli kamu yang paling tua. Kami curiga orang ini buronan. Jika kamu berani menutupi buronan, turunkan. Bab 720. Petugas polisi itu, yang juga keras kepala, segera memerintahkan petugas polisi itu untuk membawa Jack Ma. Roslong benar-benar marah, dan dia segera berteriak kepada orang-orang berpakaian hitam, kalahkan aku dengan orang-orang bermata buta ini. Nona, saya khawatir ini tidak baik. Mereka adalah polisi. Beberapa orang berbaju hitam itu manusiawi. Apa yang kamu takutkan? Jika terjadi kesalahan, aku akan menanggungnya. Roslong berteriak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerang polisi? Ketika petugas polisi mendengar bahwa Roslong meminta orang-orang berpakaian hitam itu untuk memukuli mereka, dia terkejut, mengangkat senjatanya, dan berteriak. Begitu pria berbaju hitam menerima perintah, mereka bergegas menuju polisi seperti kilat. Sebelum polisi bisa menembak, beberapa pria berbaju hitam jatuh ke tanah, dan bahkan pistol mereka dilucuti. Ketika beberapa petugas polisi tersungkur ke tanah, Roslong menatap mereka dalam-dalam dan berteriak, bawa Tuan Ma pergi. Iya. Beberapa pria berpakaian hitam membawa Jack Ma dan terus pergi. Beberapa polisi itu menggertakkan giginya kesakitan, tanpa diduga, mereka telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, tetapi mereka dipukuli seperti ini oleh sekelompok orang. Petugas polisi, yang marah, segera meminta bantuan, dukung. Kami membutuhkan dukungan polisi khusus. Roslong membawa orang dan membawa Jack Ma ke Rolls-Royce. Kemudian, lari cepat. Di dalam mobil, Roslong memeluk tubuh Jack Ma dan berkata sambil menangis, Jack Ma, jangan mati, jangan mati. Tapi saat ini, wajah Jack Ma gelap gulita dan dia tidak bisa bernapas, dan dia mungkin telah kembali ke barat. Nona, kita mau kemana? Sopir mobil bertanya dengan cepat. Pergi ke rumah sakit umum militer. Roslong berteriak. Iya. Pengemudi itu menjawab dengan tergesa-gesa. Berkendara lebih cepat. Roslong berteriak. Iya. Pengemudi tidak mengatakan sepatah kata pun dan mempercepat lagi. Setelah Nenek Gu meninggalkan Zizulin, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Chang. Xiao Chang menjawab saluran itu, saya harap ini kabar baik. Nenek Gu berkata dengan ringan, Jack Ma sudah mati. Nyata. Xiao Chang tidak bisa menahan kegembiraan batinnya dan menangis. Apakah kamu pikir aku akan berbohong? Nenek Gu berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Nenek Gu, terima kasih banyak. Kamu membantu keluarga Xiao kami menyelamatkan bencana besar. Xiao Chang berkata dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Nenek Gu menyelesaikan tugas begitu cepat. Anda berjanji? Nenek Gu bertanya. Jangan khawatir, kami pasti akan menghormatinya. Xiao Chang buru-buru berkata. Itu bagus. Nenek Gu mengangguk dan melanjutkan, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Mengatakan. Di masa depan, aku tidak akan membantumu lagi, kata Nenek Gu. Xiao Chang mendengar kata-kata itu dan tersenyum ringan, saya tidak bisa menjadi tuannya, tetapi saya bisa melapor kepada tuannya. Baris. Kata Nenek Gu.
Suatu kali, Nenek Gu berutang budi pada keluarga Xiao. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan begitu banyak hal gila untuk keluarga Xiao, dan itu harus terbayar. Sejujurnya, hari ini, dia membunuh Jack Ma, yang membuat hatinya sangat tidak nyaman. Dia tiba-tiba teringat bahwa 25 tahun yang lalu, pada saat itu, dia mematuhi perintah Xiao Yunfeng dan menggunakan cara tercela yang sama untuk menyakiti pemuda lain. Dan pemuda itu adalah pahlawan khusus negara. Sampai sekarang, pemuda itu telah dilindungi di sebuah pangkalan. Pemuda itu seharusnya menikmati kemuliaan pahlawan khusus. Tapi dia selalu seperti tahanan. Memikirkan hal ini, Nenek Gu menghela nafas ringan, saya telah melakukan cukup banyak dosa dalam hidup saya. Jika Tuhan menghukum saya, hukumlah saya. Jangan melibatkan cucu perempuan saya. Jack Ma segera dikirim ke rumah sakit umum militer oleh Rose Long. Jack Ma dikirim oleh Nona Long, dan rumah sakit umum militer secara alami tidak berani mengabaikan, dan segera memberikan pertolongan pertama kepada Jack Ma. Tetapi ketika beberapa dokter melakukan pertolongan pertama pada Jack Ma, mereka menemukan bahwa Jack Ma diselimuti kegelapan, jelas diracun. Selain itu, Jack Ma tidak memiliki vitalitas, detak jantung, dan pernapasan, jadi dia jelas sudah mati. Rose Long berdiri di luar ruang gawat darurat dan menunggu dengan cemas. Dia tidak tahu apakah rumah sakit umum militer bisa menyelamatkan Jack Ma. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, pintu ruang gawat darurat dibuka, dan beberapa dokter keluar dari ruang gawat darurat. Rose Long buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Dokter, bagaimana kabarmu?" Beberapa dokter saling memandang, dan salah satu dokter tertua memandang Rose Long dan berkata, "Nona Long, sebenarnya, ketika pasien tiba, itu sudah mati." Kata-kata dokter menghantam kepala Rose Long seperti sambaran petir. Tubuhnya yang halus bergoyang 2 kali, hampir pingsan ke tanah. Jack Ma pergi. Apakah dia benar-benar mati? Dokter, selama Anda bisa menyelamatkannya, saya bersedia memberi Anda 10 juta per orang. Rose Long memandang para dokter dan berkata. Dokter menghela nafas pelan dan berkata, "Nona Long, ini bukan tentang uang atau bukan, itu karena dia sudah meninggal. Selamat tinggal." Setelah dokter mengatakan itu, mereka pergi begitu saja. Rose Long membeku di sana seperti orang bodoh. Segera, 2 perawat mendorong Tandu keluar dari ruang gawat darurat, dan itu adalah Jack Ma yang berbaring di tempat tidur. Namun, tubuh Jack Ma ditutupi dengan kain putih, yang jelas menunjukkan bahwa Jack Ma sudah mati. Rose Long melemparkan dirinya ke Tandu, dan menangis dengan air mata di matanya, "Jack Ma, jangan mati. Jangan mati." Rose Long terlalu kesakitan. Dia tidak punya teman dalam hidupnya. Tidak pernah mencintai siapapun. Jack Ma tidak diragukan lagi adalah teman yang dia hargai, dan pria yang paling dia cintai. Sekarang, pria ini sudah mati seperti ini. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Paman Fu juga tiba saat ini. Dia berdiri di kejauhan dan melihat kegilaan wanita muda tertua dengan Jack Ma. Dia juga menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Nona, tolong terima belasungkawa Anda." Para perawat membujuk Rose Long dan mencoba menarik Rose Long pergi. Rose Long membuang perawat itu dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kain putih itu. "Nona, jangan lakukan ini," kata perawat itu. "Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya," kata Rose Long. Para perawat tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Rose Long dibuka. Kain putih di wajah Jack Ma, dia melihat wajah Jack Ma yang gelap dan kaku. Rose Long menatap wajah Jack Ma, air mata jatuh seperti tirai manik-manik, dan semua air mata mengenai wajah Jack Ma, dan dia terus berkata, "Jack Ma, jangan mati." Rose Long seperti ini, menangis selama lebih dari 10 menit, para perawat sedikit cemas, Fu Bo datang dan membujuk, "Nona, hampir sampai." Seperti yang dikatakan Fu Bo, dia memberi isyarat kepada perawat untuk menarik Rose Long pergi. Perawat melangkah maju dan menarik Rose Long pergi. Seorang perawat menutupi wajah Jack Ma dengan kain putih lagi. Kemudian, para perawat mendorong tubuh Jack Ma menjauh. Rose Long menyaksikan perawat menghilang, tetapi dia menahan air matanya. Dia berbalik untuk melihat Paman Fu, menggertakkan giginya,
dan berkata dengan getir, Paman Fu, aku ingin membalas Jack Ma. Penyihir tua, mayatnya dipecah menjadi bagian